para hadirin hadirat yang kami hormati. Bahwa akhir-akhir ini Allah memberikan satu peringatan-peringatan kepada kita dengan adanya bencana-bencana yang terus bertubi-tubi, mulai dari Lombok sampai di Sulawesi, yang kesemuanya sangat luar biasa. Ini teringat dengan daulah Allah SWT bahwa telah terjadi kerusakan di dunia, di daratan, di lautan. Dharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak timbul kerusakan fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, yang diakibatkan oleh tangan-tangan atau perilaku-perilaku manusia, hingga alam murka mengadakan suatu unjuk rasa di hadapan Allah SWT berupa bencana, gunung meletus, ya, bumi lindu, banjir dan sebagainya. Yang itu semuanya bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal alladzi amilu, yang mana oleh Allah akibat perbuatan manusia itu sebagian ditimpakan kepada manusia itu sendiri. La'allahum yarji'un, kiranya mau kembali kepada Allah SWT. Maka melihat ayat ini para hadirat, semua bencana-bencana ini sungguhnya peringatan dari Allah. Peringatan pada kita yang kita terus berlarut-larut menuruti hawa nafsu. Semua perbuatan kita tidak ada yang punya nilai ibadah. Hanya dorongan nafsu. Ingin kaya, ingin itu, ingin ini, yang semuanya tidak dilandasi niat ibadah kepada Allah. Hingga semuanya termasuk kita ini hanya mengabdikan diri kita kepada diri kita sendiri. Mengabdikan diri kepada kemauan-kemauan kita. Tidak pernah mengabdikan diri pada kemauan Allah. Para hadirat yang kami hormati, keadaan masyarakat kelihatannya taat kepada Allah, kelihatannya memperjuangkan agama, menjuangkan kebaikan, tapi sungguhnya kita hanya memperjuangkan suatu kemauan yang kita miliki. Termasuk kita sekarang ini, malam hari ini, mari kita mengadakan mujahadah ini dengan sekedar hanya kegiatan berhura-hura, ada kirab budaya dan sebagainya. Tapi kita terjebak dengan hura-hura itu hingga kita lupa kita niatkan kepada Allah. Hingga banyak besok mati orang ini, kelihatan ibadahnya banyak, ternyata catatan dalam amalnya tidak ada sama sekali. Karena ketika di dunia semua perbuatannya termasuk ibadahnya tidak memiliki karena Allah. Lebih daripada itu, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Bukan karena Allah semata. Karena kita ingin berhaji, dinilai orang ahli haji. Kita berjuang, biar dikatakan ahli berjuang. Kita bekerja, bukan ingin karena Allah, karena ingin mencari harta. Mari para hadirin. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat, sebagai pejabat, mari rakyat kita harus mengabdi kepada Allah SWT. Dalam pengabdian kita kepada negara kita harus diniati mengabdi ibadah kepada Allah. Yang pejabat pun juga harus dalam mengatur, mensejahterakan umat ini,
Jangan hanya sekedar tugas negara, tapi adalah perintah Allah untuk bersatu bernegara, membangun umat dan masyarakat karena Allah SWT. Jika kita mau demikian ini, insya Allah semuanya perbuatan kita akan punya nilai ibadah hingga besok di akhirat ini nanti. Catatan ibadah kita banyak. Para hadirat yang kami hormati, ilmu ini kita semua tahu. Kita ngaji di mana-mana, terutama pengamal Waidiyah. Yang kita baca, kita peringatkan hanya lillah dan billah. Lillah harus nantiasa. Perbuatannya, ingatannya, diamnya diniati karena Allah. Makan karena Allah, bukan karena lapar. Tidur karena Allah, bukan karena ngantuk. Kita bekerja karena Allah, ibadah, bukan cari uang. Kita berobat bukan karena sakit, karena perintah Allah. Dan harus kita sadari lillah billah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kita hidup dihidupkan Allah. Kita bergerak digerakkan Allah. Kita tidur ditidurkan Allah. Kita diam didiamkan Allah. Kita ibadah, Allah yang menggerakkan, bukan diri kita. Barang siapa yang masih mengaku bisa bergerak sendiri, ibadah sendiri, ngalim sendiri, ampuh sendiri, orang itu adalah syirik kepada Allah. Kita yakin la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan melainkan Allah. Di Quran lebih tegas lagi, wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu. Bukan lahir sendiri, bukan apa ibumu, tapi Allah khalaqakum. Wa ma ta'malun, dan apapun yang kamu lakukan, makanmu, tidurmu, sholatmu, hajimu, semua itu Allah yang menggerakkan. Maka janganlah kau mengaku hidup sendiri, gerak sendiri, karena itu termasuk dosa syirik. Apalagi di saat ibadah, ibadahnya tidak semata-mata karena Allah, itu sudah syirik. Ditambah lagi mengaku bisa ibadah, itu ujub, riak, bahkan kalau perlu takabur kita. Di mana akhir ibadah kita menjadi maksiat semuanya para hadirin. Kita tidak sadar, walaupun kita tahu ilmunya. Kita tahu ilmunya, kita harus zikir kepada Allah, tapi kenyataannya kita tidak pernah ingat kepada Allah. Itulah anak ilmu dan sebuah realita. Seperti saya sering mengatakan, seorang sarjana ekonomi tapi dia melarat hidupnya. Dia seorang ulama, dia tidak punya amal perbuatannya. Inilah para hadirat, bahwa ilmu dan amal jauh berbeda. Para hadirat yang kami hormati, kita pengamal Waidiyah dituntun lillah dan billah, menjadi Abdullah yang hakiki, hamba Allah. Tidak ada lain kecuali menghambakan Allah. Kita makan, perintahnya Allah. Kita tidur, perintahnya Allah. Kita bekerja, kita bersekolah, anak-anakku yang belum tidur. Kamu sekolah bukan semata mencari ilmu, tapi karena perintah Allah, ibadah. Dan kita bisa bergerak karena Allah. Tapi kenyataannya para hadirat, ini sangat sulit sekali. Karena ilmu bisa kita dengar, kita bisa membaca. Tapi kalau kita amal hidayahnya Allah, apalagi dalam kajian-kajian tasawuf, bahwa orang tidak akan bisa ingat kepada Allah kalau hatinya tidak mampu melihat Allah SWT. Karena itulah Rasulullah bersabda, wa'mal ka'annaka tarahu wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Beramal ibadah bahwa kau seolah menghadap Allah. Tingkat hadirnya hati kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kau melihat. Jika tidak bisa, ya agak turun, fa innahu yaraka, hendaknya kau merasa dilihat. Tapi kenyataan kita sulit sekali. Sekarang aja mari, dalam keadaan saya di podium, sambil mendengarkan, membahas Tuhan, tapi hati kita mungkin lupa kepada Tuhan. Mari para hadirat
Yang kita sekarang membahas tentang lillah dan billah. Jangan sampai hati kita lupa kepada Allah Ta'ala. Lillah dan billah kita terapkan. Itulah para hadirat. Tapi apabila orang yang telah mampu melihat Allah, sama dengan orang melihat lapangan ini, pasti dia ingat dengan lapangan itu. Kalau kita melihat lampu itu, pasti kita ingat pada lampu. Pasti. Dan ketika kita tidak melihat, kita tidak. Bila hati seorang, jika hatinya hadir menghadap pada Allah, maka pasti ingat kepada Allah. Jika ingat kepada Allah, pasti ingat kepada kekuasaan Allah. Dan jika ingat pada kekuasaan Allah, pasti ingat bahwa dirinya tidak berkuasa. Timbul satu efek merasa tidak punya kemampuan, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak kaya, tidak pandai, tidak miskin. Itu yang diakibat orang bisa melihat Allah. Tentunya melihat yang dimaksud tidak melihat bi'ainul uzun atau ainul ru'si, tidak dengan mata kepala, tapi mata hati.